Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah. Mengenai bagaimana kita mengatasi hal-hal yang real seperti itu perlu dengan keberanian, harus juga dengan kearifan, dengan wisdom, dan tidak boleh eksesif. Jadi apakah kita akan ke Bawaslu? Ini satu proses ya, yang insya Allah juga sedang kita siapkan. Adapun nanti bagaimana kita akan akhirnya ke Bawaslu atau tidak, itu nanti kita melihat juga tentu bagaimana angin besok itu ya kita lihat pengumumannya. Tapi insya Allah kita sudah dan sedang mempersiapkan. Kemudian tentang spesifik teknis ya berkaitan dengan tuntutan ini. Jadi saya akan mencoba dalam tataran yang agak general sehingga nanti insya Allah relevan untuk berbagai macam konteks. Jadi isu audit ini ya, dan saya memberikan review, memberikan komentar, ya, memberikan kritik atas dasar saya kebetulan juga studinya dari S1 dengan S3 ini menekuni bidang IT. Jadi ini sesungguhnya tidak sulit, ya, sama sekali tidak sulit ya, untuk KPU kemudian membuka data, ya, kemudian memberikan kepada publik. Ya. Teknisnya itu sangat mudah. Dan kaitannya baik dengan verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Ya. Kalau itu yang kita protes sebagai verifikasi faktual, itu mudah saja bagi KPU. Ya. Itu cukup dengan membandingkan data yang ada di sipol dengan data yang ada di lapangan. Nah, hal ini bisa berupa rekapitulasi ataupun berita acara verifikasi faktual. Ya kalau sama, ya kita bisa percaya kembali. Kalau beda, bubarkan saja. Ya ini satu solusi yang mudah, tidak usah berkelit. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah itikat baik, ya bersedia atau tidak untuk dibuka data tersebut. Sesungguhnya sangat mudah. Ya. Kalau alasannya teknis ya, apa masih butuh beberapa fitur untuk dikembangkan di sipol? Kalau perlu, nanti tim IT Partai Umat memberikan secara gratis. Ya. Ekstensi software tersebut ya, kalau memang alasannya anggarannya. Jadi memang semata-mata itikat baik kalau ingin membuka itu sangat mudah sesungguhnya, dan tinggal nanti dicocokkan dengan data yang ada di lapangan. Data di lapangan kita tahu persis ada rekapitulasi, ada berita acara, dan termasuk verifikasi faktual itu setiap tahun ada berita acaranya. Kira-kira demikian Mas untuk nomor 2 tadi. Insya Allah itu cukup berbagai macam konteks. Ya. Terima kasih. Cukup Mas. Begini, yang kita rasakan ya laporan dari sahabat-sahabat di lapangan itu ada perlakuan yang berbeda, ya. Barang yang sama kita ajukan di KPU, ya, pembuktian yang sama kita di KPU, di partai lain diterima, di kita ditolak. Itu contohnya. Ya, begitu. Sama misalnya contoh-contoh beberapa hal. Ada juga kadang-kadang bentuk manipulasi yang macam semacam ini kita dijebak begitu. Ya, yang kasus itu mungkin sifatnya. Jadi partai kita dianggap sebagai cuman atas namanya partai lain, padahal itu anggota kita gitu. Jadi model-model begini nih. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi model yang lain yang tiba-tiba kosong. Masa ada verifikasi berarti kosong? Kita nol NS-nya gitu. Kan mustahil gitu. Padahal mereka merasa kami sudah ini hal-hal begini ada apa gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu concern kita yang disampaikan nanti kepada Bawaslu kalau ini memang harus berlanjut. Saya kira demikian. Jadi perlakuan yang diskriminatif gitu ya. Karena demikian. Jadi saya kira jawabannya singkat saja. Jadi kita memberikan judgement ya, penilaian itu apa yang nampak di permukaan dan kita lihat
Tapi kalau kita harus memasuki tentang intention, apalagi hati orang, ya yang paling tahu kan juga orang yang bersangkutan ya. Nah, jadi kita membuat expose nanti itu berdasarkan apa yang kita bisa shoot lewat video, apa yang bisa kita terima sebagai saksi tertulis, dan semacam itulah. Jadi kita akan terus saja, tidak pernah lantas kecil hati, apalagi melemah. Nah, walaupun tadi setelah kita mengatakan apa aja solidaritas antara partai-partai untuk membangun hal bersama. Kalau bisa itu bagus ya, tetapi kadang-kadang memang kita bisa mengerti juga ya. Kalau sebuah partai sudah lolos, tadinya kita ajak masih bisa bersama kita, tapi begitu mendengar pasti lolos, kemudian ya sudah kita telepon nggak diangkat lagi dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang manusiawi, kita nggak terkejut, ini biasa-biasa saja. Ya, cuma bagaimana kita mengatasi hal-hal yang real seperti itu perlu dengan keberanian, tapi juga dengan kearifan, dengan wisdom, dan tidak boleh eksesif. Jadi tetap di dalam dalam path atau jalan yang dibenarkan oleh konstitusi. Terima kasih. Ya, kalau saya berpikir atau ini ya, ada beberapa sahabat-sahabat kita dari organisasi ormas lain, ini bukan kepada parpol ya, tapi pada ormas-ormas lain yang memberikan dukungan. Ya, salah satu dari Parmusi yang hari ini mengeluarkan press release juga, ya, jadi bahwa solidaritas antar ormas mungkin akan banyak nanti yang muncul, gitu. Ya, kan bagian dari kezaliman yang mesti kita lawan. Ya, demokrasi akan mati, demokrasi sudah sekarat. Kalau kita tidak berikan perlawanan, maka siapa lagi yang akan melawan? Yang pertama. Yang kedua, kalau pernah pertanyaan tadi ada di balik grand design itu semua, ya saya kira di dalam politik apa yang tidak mungkin, semua bisa saja mungkin. Ya, begitu. Jadi ini partai mungkin oposisi yang cukup mendapat simpati masyarakat, rakyat, bahkan berbahaya dan sebagainya, itu mungkin saja. Ya jangan lahir dulu. Kalau lahir bisa berbahaya, itu bisa dalam politik, membahayakan pihak-pihak tertentu. Efeknya ya harus diselesaikan dulu. Saya kira itu bukan sesuatu tidak mungkin. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, video ini kami buat setelah kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat di-single out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Dengan ini, kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen
untuk juga diaudit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi dan KPU Daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Jadi sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2024. Selamat datang Indonesia, selamat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.